Tiga, oke, merayakan kehilangan. Sapalah mereka. Oke, halo teman-teman. Aku Naufal Alfani. Beberapa minggu terakhir aku lagi ada sedikit masalah terkait perasaan yang berujung pada saling meninggalkan antara satu sama lain. Itu kata teman-teman disuruh bahas, entah ini aku mau bahas apa. Apa ya? Apa kalau? Iya kerja. Apa ya? Bagaimana kamu diri hati yang sedang Iya, kalau bicara kehilangan, kalau menurut aku kehilangan itu sesuatu yang biasa ya, yang emang harus terjadi pada setiap orang. Jangankan pasangan kita, jangankan orang yang tiba-tiba hadir, yang tiba-tiba hadir dalam hidup kita. Orang tua kita saja itu bisa hilang dari kita, bisa pergi dari kita. Jadi aku menanggapi kehilangan itu bukan sesuatu yang serius. Jadi kehilangan itu emang ya apa ya, kayak fenomena-fenomena biasa yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Semua orang pasti merasakan kehilangan, entah kehilangan orang yang dicintainya kayak semacam pasangan dan lain sebagainya, atau bahkan kehilangan orang tua, teman dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau menurut aku kehilangan sesuatu yang wajar saja. Cuma memang ada apa ya? Apa ya istilahnya, ada perbedaan perbedaan dari setiap orang dalam menyikapi tentang kejadian ini ya, tentang kehilangan itu ya. Ada yang ketika kehilangan mereka langsung depresi, kayak menggalau setiap hari, kayak ya tiba-tiba menjadi seorang sastrawan pujangga dan lain sebagainya. Ya itu biasa sih, tergantung. Kalau menurut aku mungkin tergantung kadar dari sosok yang hilang dari diri kita. Kalau misal kita kehilangan orang yang kita sayang, meskipun kita bilang sebenarnya ini hal yang lumrah, hal yang wajar, itu pasti setiap orang tidak akan pernah bisa benar-benar baik-baik saja ketika menghadapi hal tersebut. Contoh nih, misal teman-teman kehilangan mama lah misal ya, orang yang paling kita cintai. Itu kadar, kalau menurut aku tingkat kehilangannya itu akan menimbulkan depresi yang benar-benar deep gitu ya di perasaan kita ya, termasuk orang yang biasanya setiap hari menemani kita, yang biasanya setiap hari ngobrol ya tiba-tiba hilang gitu, kayak ada sesuatu yang kurang ya. Aku rasa teman-teman yang pernah merasakan kehilangan juga merasakan itu sih, sudah lebih tahu tentang ini. Jadi kalau menurut aku bukan sesuatu yang baru ya untuk dibahas, karena setiap orang pasti pernah mengalami kehilangan ya, termasuk aku sendiri. Iya seperti itu ya. Aku tidak aku sebenarnya kalau bicara sakit bicara perih ya pasti ya. Sakit ada, perih juga ada, ya pastilah. Ya bagaimana tidak sakit, bagaimana tidak perih. Kita kehilangan orang yang kita sayang loh. Orang yang tiap hari nemenin kita, yang tiap hari kita kasih kabar gitu. Seolah-olah pusat dunia kita itu hanya ada pada dia, tiba-tiba hilang. Ketika dia hilang ya kita seolah-olah kehilangan dunia kita juga. Ya enggak sih? Iya. Betul. Iya. Tapi begini sih teman-teman. Tapi ini seru. Waktu itu berputar terus. Dia tidak pernah bertanya apakah kita sedang galau, apakah kita sedang patah hati, apakah kita sedang bahagia. Waktu itu tidak pernah bertanya. Dia terus bergulir.
Makanya kalau menurut aku meskipun teman-teman lagi galau, lagi Kamu ditinggal pernah seseorang ngalamin? atau lagi merasakan kehilangan, mungkin Iya, ada iya, baiknya kalau jangan lagi- terlalu berlarut Kalau pernah nggak ngalamin itu? pada Kalau pernah, kesedihan-kesedihan gimana cara itu. mengatasinya? Lebih baik Iya, mengalihkan perasaan-perasaan perasaan-perasaan Maksud, sakit hati kalau pernah disakiti. terhadap apa ya, hal-hal yang lebih positif kayaknya. Misal dengan menulis, misal atau dengan Keren sih. apa ya, ya intinya bisa menjadikan karya, misal kayak siapa itu istrinya Andre, istrinya siapa, ada siapa ya, intinya ada salah satu artis itu ya yang sering jadi host, cuman mereka pisah kan ya, mereka pisah baik-baik. Rizky. Rizky Bilar. Bukan. Ini si cewek nyaman Rizky. Bukan Rizky. Ya intinya mereka pisah baik-baik dan si wanita nulis gitu. Natasha Rizky. Ya mungkin itu ya. Aku lupa namanya. Jadi mereka dia itu nulis. Jadi menjadikan buku dia. apa ya, perasaan-perasaan patah hatinya itu dituangkan terhadap tulisan, dan itu menurutku lebih produktif sih. Sakit hati tidak masalah. Tapi sampai kapan kita akan sakit hati terus? Lebih baik apa ya, lebih baik mengalihkan perhatian kita terhadap hal yang lebih positif. Gak ada gunanya juga sih sebenarnya kalau menurut aku. Maksudnya menggalau gitu ya. Oke lah, mungkin apa ya, kalau aku sendiri mungkin kayak memiliki waktu sendiri untuk meresapi sakit hati itu sendiri. Kayak misal di tengah malam, waktu lagi sunyi, lagi sepi, itu biasanya aku keinget, ya ampun gitu kan. Padahal kemarin kita masih gini loh. Sekarang udah, oh ternyata udah seasing ini. Jadi kayak gitu. Ya nggak apa-apa, itu bisa apa ya, sebagian dari perjalanan hidup yang bisa kita jadikan pelajaran juga. Orang yang meninggalkan kita itu bukan berarti mereka jahat. Apa ya? Hidup itu adalah, kalau menurut aku hidup itu adalah tentang pilihan-pilihan. Jadi tidak ada yang salah ketika orang memilih meninggalkan kita. Ya karena itu pilihan mereka. Jadi apa ya? Kalau misalnya mau pergi ya sudah. Kalau menurutku kayak gitu sih. Hidup adalah tentang pilihan-pilihan. Nah, ketika kita ditinggalkan, maka kita juga bisa memilih. Kita akan merespon apa ketika kita ditinggalkan? Apakah memilih terpuruk selamanya atau bangkit dan hidup kembali? Karena hidup itu bukan hanya tentang cinta-cinta saja sih kalau menurut aku. Kita juga perlu, sebelum mencintai orang lain, kita tuh perlu mencintai diri kita sendiri. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Jadi kehilangan bukan masalah besar. Iya, mungkin itu saja ya teman-teman. Ya. Aku tidak bisa bicara banyak sih. Semakin dijelaskan akan semakin banyak yang Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.